Menunda suatu pekerjaan demi sesuatu hal yang lain yang lebih menyenangkan. Siapapun pernah melakukan hal ini, saya kira. Dan sesekali sah-sah saja ya barangkali. Tapi bagaimana kalau keseringan? Bagaimana kalau hal semacam ini menjadi keterusan, sehingga membentuk sebuah kebiasaan? Yang menjadi menakutkan ketika hal semacam ini membuat orientasi dalam hidup kita hilang. Atau kita tidak tahu akan hidup seperti apa dan kemana. Namun sudah sewajarnya menjadi makhluk yang mempunyai hati dan pikiran. Sehingga kadang kita sebagai manusia sering merasa tidak stabil. Banyak orang mengaku malas dan sering menunda-nunda suatu pekerjaan demi hal lain yang sifatnya instan dan lebih menyenangkan. Tidak ada soal selama hal ini tidak berurusan dengan wilayah sosial. Artinya tidak merugikan atau mengganggu orang lain. Seperti halnya ketika tugas ini sedang ditunggu oleh orang lain dan apabila kita tidak selesaikan, orang itu merasa dirugikan. Secara psikologi, setiap orang barangkali akan selalu mencoba berjalan pada suatu sumber energi. Setiap orang pada dasarnya selalu menginginkan sesuatu yang sifatnya keuntungan atau menguntungkan bagi dirinya, baik secara materi maupun psikologi. Sehingga seandainya ada orang bermalas-malasan karena hal yang sifatnya memberatkan, sulit dipahami, saya kira masuk akal. Karena itulah yang terjadi pada alam bawah sadarnya. Nah, berbicara alam bawah sadar, Freud menerangkan bahwa alam bawah sadar mempunyai kurang lebih 80% pengaruhnya terhadap dunia realita. Artinya apa yang kita rasakan dan apa yang akan kita pikirkan berpotensi untuk keluar dan membentuk sebuah perilaku. Nah, barangkali ini juga yang berlaku pada orang yang sering menunda pekerjaan demi sesuatu yang sifatnya menyenangkan dan instan ia dapatkan. Menunda suatu pekerjaan demi hal lain yang lebih menyenangkan. Dalam perspektif disiplin ilmu psikologi, hal ini dikenal dengan istilah prokrastinasi. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu pro adalah maju, crastinus adalah besok, yang secara sederhana bisa kita artikan sebagai melakukan tugasnya besok. Perilaku prokrastinasi ini mempunyai dua jenis. Yang pertama ada jenis prokrastinasi aktif. Biasanya prokrastinasi jenis ini orang akan lebih senang atau greget ketika mengerjakan tugasnya di dekat tenggat waktu yang sudah ditentukan. Sementara prokrastinasi aktif, biasanya orang yang akan melakukan pekerjaan ini merasa kesulitan, sehingga dia menjadi malas dan menunda-nunda pekerjaan tersebut. Mengapa orang melakukan prokrastinasi? Orang akan melakukan prokrastinasi, biasanya orang itu mempunyai perasaan takut gagal, tidak fokus atau berkeinginan untuk hasil yang lebih sempurna, atau bahkan cenderung mengejar sesuatu yang sifatnya menyenangkan dan instan, ketimbang reward atau hadiah dari upaya atau pekerjaan yang ia lakukan dalam jangka panjang. Misalnya saja pada mahasiswa semester akhir yang lebih memilih untuk jalan-jalan dengan temannya ketimbang harus menyelesaikan tugas akhirnya. Tentu mahasiswa tersebut lebih memilih sesuatu perasaan yang sifatnya menyenangkan dan instan ketimbang harus mengerjakan revisi yang mungkin ia akan kumpulkan dalam 2 minggu terakhir. Namun ada semacam defense seseorang yang gemar mengerjakan tugas-tugasnya atau pekerjaannya di tenggat waktu yang sudah ditentukan. Nah, hal ini juga yang menjadi contoh dari perilaku prokrastinasi aktif. Seakan-akan ada semacam energi, sehingga tugas atau pekerjaan tersebut harus ia selesaikan di hari itu juga. Hingga keluar istilah the power of kepepet. Nah, cara mengatasi prokrastinasi ini yang pertama mungkin dengan kita membuat semacam schedule atau daftar pekerjaan yang berfungsi untuk mengingatkan atau bahkan memandu kita ketika kita sedang lupa atau malas supaya lebih fokus dan harus dikerjakan. Kemudian kita juga bisa mengubah mindset dengan cara hilangkan perasaan takut gagal, hilangkan perasaan untuk hasil yang tidak sempurna. Bukankah ketidaksempurnaan kita adalah kesempurnaan kita sebagai manusia, kan begitu? Atau dengan cara membuat metodologi sederhana dan bila perlu kasih reward atau punishment. Nah, dengan begitu kita menjadi semakin termotivasi untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian untuk kecenderungan tipe orang ekstrovert, hindari lingkungan yang ramai. Cari tempat yang sekiranya tidak terlalu ramai, semisal teman atau orang lain yang mencoba mengajak kita untuk berinteraksi. Atau bahkan bermain game, scroll-scroll media, atau membalas chat WA.
Kalau diartikan secara sederhana, prokrastinasi adalah menunda. Menunda pernikahan dengan alasan lain, apakah bisa dikategorikan dalam perilaku prokrastinasi? Jawab di kolom komentar.